Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasulah ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang muatan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah bersama saya Rohmansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang sejarah, penyusunan dan isi muatan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian juga kita bicara tentang cita-cita Muhammadiyah, kemudian Islam dan keyakinan Muhammadiyah. Kemudian juga pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Oke, kemudian kita lanjutkan juga tentang pokok pikiran Muhammadiyah abad kedua. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang sejarah sejarah MKCAM seperti apa. Sejarah MKCAM itu berawal dari diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah pada tahun 1969 di Ponorogo setelah untuk melaksanakan amanah Muktamar ke-37 tahun 1968 yang dilaksanakan di Yogyakarta. Kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah melakukan perubahan dan penyempurnaan khususnya pada sisi pengistilahan itu. Biasanya mungkin ada istilah-istilah yang keliru kemudian diperbarui atas dasar amanah dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970. Oke, kemudian setelah kita mengetahui tentang sejarah, muatan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah, kemudian di sini juga akan sampaikan isi muatan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bercita-cita bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Itu yang pertama teman-teman. Jadi disinilah kemudian di sini sangat lengkap sekali. Di samping juga gerakan Islam berakidah bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah menuju cita-cita di masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah isi dari matan keyakinan ini semua untuk menguatkan warga Muhammadiyah pertama yaitu adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan kepada diwahyukan kepada Rasul kepada Nabi Muhammad SAW sejak Nabi Adam, berkeyakinan sejak Nabi Adam Nabi pertama sampai kepada Nabi terakhir yakni Nabiullah Muhammad SAW. Oke, kemudian selanjutnya selain juga Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam itu sudah ada pada masa Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Juga di samping itu juga ada yang ketiga adalah Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam senantiasa berdasar kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini menunjukkan bahwa Muhammadiyah dalam segala aspek kehidupannya, dalam gerak dan langkahnya tidak lepas dari landasan utama yakni Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat memimpin dalam hal ini. Kemudian kita akan membahas tentang Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi berbagai bidang. Yang pertama adalah bidang akidah, yang kedua bidang akhlak, yang ketiga adalah selain bidang akhlak, ibadah, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Nah, kemudian dari situ kita akan beralih kepada tadi akhlak ibadah yang muamalah duniawiyah itu. Kemudian juga Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yakni suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi di sini Muhammadiyah juga sangat kemudian mendukung dan membantu pemerintah untuk menciptakan suatu negara yang adil,
makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, suatu negara yang thayyib, yang baik, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian terlihat bahwa Muhammadiyah walaupun berpegang kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga tetap kemudian cinta tanah air, ya cinta tanah air untuk kemudian membangun suatu negara yang waldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang isi kandungannya. Tadi isi dari pertama adalah Muhammadiyah berkeyakin Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Kemudian bercita-cita bekerja dan bercita-cita demi terwujudnya masyarakat tamah adil dan makmur yang ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah sebagai juga ngakui berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu berarti poin 1 dan 2 itu berkaitan dengan ideologi. Jadi ideologinya Muhammadiyah itu. Ya teman-teman, kalau ingin tahu ideologinya Muhammadiyah dilihat pokok di dalam matan keyakinan yang pertama dan matan keyakinan yang kedua. Nah, itu ya. Teman-teman bisa membaca itu. Kemudian yang terkait yang poin 3 dan 4, ini poin 3 dan 4 ya, di situ disebutkan bahwa Muhammadiyah juga dalam melaksanakan segala sesuatu itu bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, selain itu juga di situ juga disebutkan bahwa selain bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah ada poin 4-nya. Jadi di situ poin 4-nya tadi apa, teman-teman? Ada yang tahu? Poin 4-nya kita lihat ke belakang bahwa poin 4-nya adalah di sini Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya untuk ajaran-ajaran Islam. Di sini menyangkut tentang syariat Islam, ajaran Islam ya. Bahwa poin 3 dan 4 itu ternyata di samping juga tadi berdasar Al-Quran dan Sunnah juga menjalankan ajaran-ajaran Islam, yakni akidah, kemudian ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah itu menyangkut tentang paham agamanya Muhammadiyah. Jadi kalau teman-teman ingin tahu paham agamanya Muhammadiyah, disitulah di poin 3 dan 4. Poin 3 menyangkut tentang sumber ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang keempat adalah menyangkut tentang ajaran-ajaran Islam yang meliputi tentang ruang lingkupnya di situ. Ada ruang lingkup, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, dan muamalah duniawiyah. Kemudian yang kelima, yang kelima atau nomor 5 itu kelompok 3, nomor 5 itu di situ kan Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tetap kemudian mendukung tentang negara kesatuan Republik Indonesia, cinta tanah air, begitunya untuk kemudian dan mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu ternyata berkaitan dengan fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Luar biasa teman-teman, ternyata Muhammadiyah itu juga sangat mendukung terhadap pemerintah untuk mewujudkan suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, disinilah Muhammadiyah, maka muncul amal-amal usaha Muhammadiyah seperti misalkan seperti yang muncul adalah gerakan pendidikan, kemudian kesehatan, panti asuhan, kemudian juga rumah sakit. Itu bagian dari kepedulian Muhammadiyah terhadap bangsanya, terhadap rakyatnya, terhadap negaranya. Ya, walaupun Muhammadiyah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, akan tapi juga tetap kemudian juga melaksanakan bagian muamalahnya yang itu kemudian bisa mensejahterakan, kemudian menghindarkan masyarakatnya dari kebodohan, dari kemiskinan dan keterbelakangan. Oke, teman-teman yang rahmati Allah, kemudian juga kita bicara tentang keputusan Tanwir ya, keputusan tahun 1969 di Ponorogo ini itu adalah di sini ada termasuk rumusan matan keyakinan yang telah mendapatkan perubahan yang saya sebutkan tadi ya. Di sini adalah atas kuasa Tanwir 1970 di Yogyakarta, kemudian juga menyesuaikan keputusan Muktamar ke-41 di Surakarta. Oke, kita lanjut kepada pemikiran dan gerakan. Nah, pemikiran dan gerakan itu masuk dalam pokok pikiran yang keempat tadi. Di dalam matan keyakinan yang keempat tuh Muhammadiyah senantiasa melaksanakan ajarannya, 4 ajaran ini. Nah, ini sangat berkait kelindahan dengan pemikiran dan gerakan Muhammadiyah.
Jadi kalau kita teman-teman ingin melihat pemikiran dan gerakan Muhammadiyah itu dilihat dari sisi bidang akidahnya. Bidang akidahnya, kemudian bidang ibadah, bidang ibadahnya, bidang akhlaknya, bidang muamalah duniawiyahnya. Maka di sini terkait dengan akidah merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia khususnya umat Islam. Ya untuk melihat bagaimana kemudian akidah itu kuat, maka kemudian akan berimplikasi ya, kemudian berrelasi dengan aspek ibadahnya. Kalau ibadahnya betul, maka kemudian akhlaknya berbuat baik ya, menjalin tali silaturahim kepada sama manusia dengan kata-kata yang baik itu sebagai perwujudan dari akhlak yang kemudian mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ketika kemudian akhlaknya baik, maka kemudian akan berkait kepada bidang muamalah duniawiyahnya, terkait interaksi manusia dengan manusia yang lain, seperti jual beli, gadai, dan lain-lain. Itu adalah tidak lepas dari akhlak, yang itu akhlak itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka disinilah kemudian titik poinnya pemikiran dan gerakan Muhammadiyah ada di 4 poin ini. 4 poin ini luar biasa ya, kalau kita uraikan satu persatu saya kira nggak cukup gitu ya. Nanti itu sebetulnya sudah dijelaskan di masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah duniawi itu sudah dijelaskan di dalam agama satu ya. Ini hanya kemudian menjelaskan sekilas dan itu lebih spesifik pada gerakan Muhammadiyahnya. Tapi makna dari akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah itu sama ya, sama artinya definisinya tidak jauh gitu. Nah, kemudian juga kita akan bicara tentang selain itu kita akan bicara tentang pemikiran dan gerakan tadi sudah disampaikan. Nanti kita akan masuk kepada Muhammadiyah abad kedua sebagai gerakan pencerahan ya. Muhammadiyah abad kedua sebagai gerakan pencerahan ini, maka kemudian di sini ada muncul gerakan tajdid ya, atau gerakan pembaharuan pada 100 tahun kedua ya. Kemudian, nah nanti di sini akan dijelaskan ternyata Muhammadiyah abad kedua ini menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan, di mana kemudian Muhammadiyah dimaksudkan gerakan pencerahan ini merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk kemudian Muhammadiyah membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan masyarakatnya untuk kemudian nanti terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke, tujuan dari gerakan pencerahan ini dihadirkan adalah untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan yang berupa kemiskinan, kebodohan, kemudian ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang itu bercorak struktural dan kultural. Artinya bahwa di sini Muhammadiyah sangat merespon terhadap kondisi kondisi keadaan rakyatnya, keadaan bangsanya sejak zaman kolonial Belanda kemudian sampai sekarang. Muhammadiyah tetap eksis memperhatikan dan kemudian melihat masyarakatnya agar masyarakatnya terhindar dari kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan dan persoalan lainnya. Nah, inilah Muhammadiyah pada abad kedua ya, pada abad kedua. Soalnya tidak jauh berbeda pada abad sebelumnya, pada masa kemudian pada masa kejamadalan ya. Madalan bagaimana dengan muridnya berusaha untuk kemudian memberikan yang terbaik buat warganya, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, dengan kemudian mendirikan sekolah di teras rumahnya ya, seukuran 2,5 kali 6 meter persegi gitu ya. Kemudian juga mendirikan poliklinik, kemudian menjadi rumah sakit, kemudian juga mendirikan rumah miskin yang masih eksis sekarang adalah panti asuhan begitu. Ini kan upaya-upaya kemudian untuk menjauhkan atau menghindarkan mereka ya dari kemiskinan, dari kebodohan ya, sehingga kemudian mereka mendapatkan pendidikan yang layaknya anak yang punya orang tua begitu. Nah, kemudian di sini kemudian yang lebih jelas nanti kita rinci di sini bahwa gerakan pencerahan itu bertujuan untuk menjawab kekeringan rohani, ya kekeringan rohani terkait dengan aspek rohani kita yang biasanya kemudian ada yazid wa yanqusu, bertambah kadang berkurang, ya kebun kempes maka kemudian harus disiram seperti tanaman. Kalau tidak disiram kemudian layu, maka kemudian harus disuntik, harus disiram sehingga kemudian menjadi segar kembali. Nah, kemudian krisis moral, kekerasan, dan terorisme itu menjadi suatu PR bagi kita, bukan hanya warga Muhammadiyah saja, akan tapi seluruh ya bangsa Indonesia yang notabene dia beragama Islam, untuk kemudian bagaimana krisis moral, kekerasan, baik kekerasan dalam
ranah publik, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, itu menjadi suatu hal yang menjadi konsen bagi Muhammadiyah dalam rangka kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, terutama masalah terorisme yang itu juga menjadi bahan perbincangan ya di luar Islam. Artinya orang-orang Islam melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh oknum-oknum Islam itu kemudian menjadikan Islam menjadi negatif dipandang mereka, ya hanya kemudian Islam didiskreditkan, ya dipojokkan begitu, seakan-akan Islam mengajarkan tentang terorisme, sehingga kemudian pada waktu dulu itu pernah kemudian pondok pesantren, kemudian pengajian-pengajian dicurigai sebagai wadah terorisme atau sebagai dalang terorisme. Nah, itu yang kemudian perlu kemudian kita perlihatkan kepada mereka bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Oke, kemudian yang kedua terkait dengan konflik, kemudian juga korupsi, kemudian kerusakan ekologis dan bentuk-bentuk lainnya, itu juga menjadi suatu PR dan pekerjaan Muhammadiyah, dalam hal ini adalah MDMC ya, yang khusus menangani masalah kebencanaan gitu, sehingga kemudian ada biki kebencanaan. Itu bagian dari kepedulian Muhammadiyah terhadap warga persyarikatan khususnya dan juga umumnya bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kemudian kerusakan ekologis sudah agar tidak terjadi, maka kemudian disinilah manusia sendiri yang kemudian bisa mereda ya, terkait dengan penebangan hutan secara liar, itu harus dihilangkan, kebakaran hutan dan lain-lain. Nah, itu terkait dengan bagaimana kemudian manusia bisa menghilangkan ya perbuatan-perbuatan yang kemudian tidak terpuji, yang terkesan tidak bersahabat dengan alam. Nah, kemudian juga masalah korupsi merupakan suatu hal yang tidak kunjung selesai, dan itu juga menjadi PR ya bagi semua warga Muhammadiyah dan juga umumnya ya non Muhammadiyah, sama-sama kemudian menghilangkan masalah korupsi ini, walaupun sampai sekarang belum selesai ya, sehingga masalah inilah, masalah duit, masalah materi yang itu menjadi dikejar oleh manusia seakan-akan tidak ada puas sama sekali. Nah, ini juga menjadi PR yang besar bagi Muhammadiyah untuk menghilangkan itu sebagai gerakan pencerahan. Kemudian juga ada kejahatan kemanusiaan yang kemudian juga tidak kunjung selesai ya, berkaitan dengan pencurian anak dan lain-lain. Ini terkait dengan kejahatan kemanusiaan yang itu juga terkait erat ya dengan bagaimana kemudian eksistensi keberadaan manusia itu bisa terjaga, dengan kemudian bisa hifdzun nafas, menjaga jiwa ya, kemudian dari bahaya dan aspek pembunuhan yang itu juga mengakibatkan manusia menjadi hilang nyawa. Nah, ini adalah bagian dari pekerjaan Muhammadiyah dalam mengantisipasi itu. Kemudian juga Muhammadiyah berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Nah, di sini kemudian Muhammadiyah tetap juga mengembangkan relasi sosial dengan masyarakat yang lain non Muhammadiyah untuk bersama-sama berkomitmen menghilangkan aspek-aspek diskriminasi, perbedaan-perbedaan yang itu akan memicu terhadap pertengkaran antara muslim dengan muslim yang lain. Kemudian juga kita akan melihat bahwa di sini juga gerakan pencerahan itu memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan. Bagaimana kemudian Muhammadiyah juga sangat memuliakan laki-laki dan perempuan. Di sini juga perempuan diberdayakan ya, maka di Muhammadiyah adanya kemudian Aisyah itu adalah bagian dari pemberdayaan terhadap perempuan yang itu sudah dilakukan oleh Ahmad Dahlan pada saat itu, ketika Ahmad Dahlan kemudian cari gadis-gadis kemudian untuk dikumpulkan dan menjadi kader dalam persyarikatan Muhammadiyah, yang kemudian dibuatkanlah wadah Aisyah, Nasyidul Aisyah di sini untuk menampung bagaimana kemudian perempuan itu bisa berkontribusi, mengambil bagian, membantu laki-laki untuk menjadikan suatu negara ini yang bermartabat ya, kemudian suatu negara yang baldatun thayyibatun warbun ghafur itu, dan menciptakan suasana yang harmonis antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini juga Muhammadiyah sangat memberdayakan terhadap perempuan. Maka tidak heran kemudian ketika Aisyah sekarang sudah menjadi
besar dan bahkan mempunyai beberapa universitas ya, seperti misalkan di Yogyakarta, kemudian di Surakarta, dan berbagai seperti yang baru itu di Bandung sudah disahkan menjadi Universitas Aisyah. Luar biasa ya, ini salah satu adalah bentuk dari perjuangan Ahmad Dahlan sejak lama sampai kemudian eksis bisa sampai sekarang ini. Laki-laki nggak usah ditanya, laki-laki ini sangat-sangat luar biasa karena di Muhammadiyah ya, Muhammadiyah sebagai laki-lakinya ya, Aisyah sebagai perempuannya, sama-sama kemudian saling mendukung, saling melengkapi ya terkait kekurangan-kekurangan yang ada. Kemudian juga menjunjung tinggi toleransi. Di sini maksudnya ada toleransi dan kemajemukan, artinya toleransi dalam artian toleransi dalam muamalah duniawiah saja ya, kemudian saling menghormati, saling menghargai. Kalau masalah ibadah juga saling menghormati, saling menghargai. Akan tetapi dalam masalah ibadah ini kemudian toleransinya tidak sampai kemudian mengikuti seremoni, upacara-upacara misalkan yang dilakukan oleh non muslim, begitu juga non muslim seperti itu. Artinya toleransi dalam hal tertentu ya, tapi dalam hal ideologi keyakinan tetap kemudian kita lakum dinukum waliyadin ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu ya, agamaku dan agamaku. Jadi seperti itu. Nah, di sini kemudian tetap harus kemudian ditegakkan saling menghormati, saling menghargai. Di sini ada pluralitas ya, saling menghormati antar umat beragama. Kemudian juga membangun peranata sosial yang utama, artinya bahwa kemudian Muhammadiyah tetap kemudian membangun strategi sosial yang bagus, yang harmonis, yang itu juga akan menimbulkan ketenangan, ketentraman di kalangan umat Islam khususnya dan kalangan non-muslim pada umumnya. Nah, disitulah kemudian Muhammadiyah, bagaimana kemudian Muhammadiyah ini juga berkontribusi terhadap negara untuk menciptakan suatu negara yang tadi saya katakan tadi, yang utama, yang adil dan mur, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baldatun thayyibatun warubun ghafur. Oke, pokok pikiran yang kedua ini juga gerakan pencerahan. Ini adalah salah satu untuk mengemban misi dakwah dan tajdid Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembangkan tentang sikap tengahan. Nah, sikap tengahan maksudnya sikap wasatiyah untuk membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Oke, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu paling tidak itu yang dimaksud dengan gerakan pencerahan ya. Gerakan pencerahan dalam rangka terkait dengan masalah-masalah kemanusiaan. Oke, Muhammadiyah juga memaknai dan mengaktualisasikan masalah jihad. Di sini gerakan pencerahan yang terkait dengan masalah jihad, bagaimana kemudian jihad yang kemudian dihadirkan dengan satu bahlul juhdi, artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk mewujudkan kehidupan seluruh umat manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, begitu ya, berdaulat. Jihad dalam pandangan Muhammadiyah bukanlah perjuangan dengan kekerasan, konflik dan lain-lain, akan tapi jihad itu dimaknai sebagai suatu perjuangan yang penuh dengan aspek ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kemudian memajukan suatu negara yang makmur, yang bermartabat dan berdaulat. Bukan, tidak lagi kemudian bicara masalah jihad itu masalah tentang kita, masalah peperangan, tetapi pada masa sekarang itu jihad dimaknai dengan mengerahkan segenap kemampuan, baik harta, pikiran, kemudian tenaga, dikerahkan untuk kemajuan negara dan Islam pada khususnya. Nah, itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yang itu dijadikan sebagai pedoman oleh Muhammadiyah dalam melakukan gerak langkahnya ya, sampai kemudian Muhammadiyah bisa eksis dan besar sampai sekarang ini. Dan itulah kemudian Muhammadiyah yang baik terkait dengan paham ideologinya, teman-teman tadi sudah tahu, kemudian juga ya ideologinya, paham agamanya, kemudian juga terkait dengan kontribusi Muhammadiyah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, saya Romansyah. Sampai berjumpa lagi pada kajian Muhammadiyah di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.